Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dua orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah dukun santet, yang mengaku sebagai panglimanya dukun senusantara. Mereka ingin menghentikan aksi Gus Nur Samsun, yang biasa mendatangi dan menghancurkan para dukun santet. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan dua dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Assalamualaikum, Mbak. Mbah, badannya Mbah gede-gede. Mbah, lagi ngapain, Mbah? Nungguin saya, Mbah. Mbah, namanya siapa, Mbah? Namanya siapa? Tadi kita bertemu belum kenalan, namanya siapa? Aku Mbah Jarwo. Iki koncoku Mbah Kentung. Oh, Mbah Kentung sama Mbah Jarwo. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan aksi Gus Nur Samsun yang ditantang oleh dua orang panglima dukun santet. Mereka ingin menghabisi Gus Nur Samsun agar tidak ada lagi orang yang berani memberantas para dukun. Kisah ini bermula dari sang dukun yang mendapatkan cerita dari para teman dan anak buah dukunnya, yang mana ada seorang bernama Nur Samsun yang saat ini membuat gempar dunia perdukunan. Nur Samsun ini sering mendatangi para dukun santet, yang mana tujuannya adalah meminta sang para dukun agar berhenti melakukan praktek perdukunannya. Menurutnya pekerjaan dukun itu sesat, karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para dukun itu juga dikatakan kejam, karena biasa kirim santet kepada sesamanya. Tentu saja para dukun tidak bersedia menuruti permintaan dari Nur Samsun. Itu dikarenakan, menjadi dukun itu adalah sumber mata pencahariannya, untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Bahkan sang para dukun sangat marah, dan kemudian ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Akan tetapi, orang yang bernama Nur Samsun itu ternyata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tak ada satu orang dukun pun yang mampu mengalahkannya. Bahkan banyak dukun yang kemudian dihajar, hingga tubuhnya remuk penuh dengan luka. Sehingga banyak dukun yang kemudian takut, bahkan kemudian bertobat untuk menuruti permintaannya. Dan hal tersebutlah yang ternyata telah membuat marah dua dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini. Dua dukun yang diketahui bernama Mbah Jarwo dan Mbah Kentung ini mengaku sebagai panglimanya para dukun santet. Dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang telah menghajar dan menghancurkan para anak buah dukunnya. Sehingga itu mereka kemudian menghubungi Gus Nur Samsun. Mereka ingin berbalik menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Mereka berharap dengan binasanya Gus Nur Samsun, tidak ada lagi orang yang berani lagi mengusik eksistensi para dukun santet, dan ditantang oleh dua panglima para dukun santet itu. Sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar, sehingga bersepakatlah mereka untuk bertemu di sebuah tempat di pinggiran hutan ini. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan dua panglima dukun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Saya perkenalkan, nama saya Eyang Sopo. Aku wis ngerti sapa kowe. Sampean sudah tahu siapa saya? Emang siapa saya? Nur Samsul. Nggak pakai L, bukan Nur Samsul. Gua nggak ngerti sapa. Nur Samsul. Samsul. Nama saya malam ini adalah Eyang Sopo. Sampean kan Mbah Jarwo. Lah, Jarwo bolone Sopo. Sopo bolone Jarwo, Mbah. Mesti sapa wae. Tapi ngerti Nur Samsul. Nur Samsul. Ya, Samsul. Mbah, ngapain Mbah janjian kesini ngapain? Mau cari apa, Mbah? Mau cari apa? Minta apa dari saya, Mbah? Minta apa? Aku pengen kenal Bella. Pengen kenal sama saya? Perkenalkan, nama saya Eyang Jarwo. Eyang Jarwo. Sampean kan Eyang Jarwo. Eyang Sopo nama saya, Mbah. Ngerasa gaya lelucon. Ini bukan lelucon, Mbah. Ini bukan tempatnya lelucon. Saya pengen lucu, jangan di sini.
Ya, nggak apa-apa, Mbak. Cuman saya nggak pengen melucu ini bukan untuk sampean, tapi untuk pemirsa, Mbak. Saya di sini mohon maaf, saya bawa kamera, Mbak. Pemirsa siapa? Enggak usah kalau pemirsa. Pemirsa. Lah lanjut, Mbak. Mbah mau apa? Dari saya mau apa? Aku pengen kenal kerawakmu. Yo Oke. karo caraku ngene iki. Tak undang ning tempat ritualku ngene iki. Pengen kenal dengan saya dengan cara seperti ini. Heeh. Kenapa nggak di rumah, Mbah? Enggak bisa. Itu urusannya sama kembang-kembang begini mistis. Oh, urusannya sama mistis. Mm-mm. Emang saya setan, Mbah, dikasih kembang. Ya mungkin temennya. Oh, mungkin temennya setan. Iya. Kenapa Mbah Kentung kok ketawa, Mbah? Kenapa, Mbah? Mbah Kentung usianya berapa sekarang, Mbah? Ini Ya. usianya ada 100 lebih. 100 lebih. 100 lebih. Itu anak muda tahu apa kamu? Ya, saya masih muda, Mbah. Tapi saya tahu 1 tambah 1 sama dengan 11, Mbah. Tuh. Wah, keliru kamu. Kenapa keliru, Mbah? 1 tambah 1 itu 2. Oh, 1 tambah 1 2. Sekarang ganti itu. Ya, begini. Ya, apa? Betul. Aku pengen ngerti. Ngerti apa, Mbah? Ngerti apa? Kondangmu neng desa kene, neng wilayah kene kok wis kondang-kondang tenan. Pengen ngerti kekuatanmu kaya apa. Oh, berarti nama saya di kampung sini sudah terkenal, Mbah? Iya. Oh. Makanya aku pengen ngerti awakmu kaya apa. Duwe keahlian apa, duwe kepandian apa, duwe kesaktian apa. Saya nggak punya kepandaian, saya nggak punya keahlian, saya nggak punya kesaktian, Mbah. Tapi saya punya jarwo. Sekarang ada di depan saya jarwonya, Mbah. Wes ora sanggae lucon. Mbah, Aku gini. pengen ngerti tongkatmu sing kondang kuwi jajal tongkat apa. Ini namanya tongkat kayu, Mbah. Mbah tahu kenal saya dari mana? Akeh wong ngomong, anak buahku akeh. Oh, Padha gitu. matur nang aku. Atau mungkin warga sini sudah menceritakan tentang saya, Mbah. Iya, padha matur nang aku, ngomong nang aku. Cerita apa? Mereka cerita apa sama Mbah? Cerita masalah jenenge Nur Samsul. Nur Samsul. Oh, gitu. Iya. Berarti salah orang, Mbah. Saya pulang ya, Mbah. Rambutnya panjang, Rambutnya panjang, kecil. kecil. Ya udah, bawa tongkat begini. Oh, Mbah, tongkat. Ini bukan tongkat, Mbah, ini kayu. Berarti Mbah salah orang. Kalau Mbah salah orang, saya mohon maaf, saya permisi pulang ya, Mbah. Jangan dulu. Kenapa nggak jangan pulang? Aku pengen adu kasih tengah mbak awakmu, rasa melayu dhisik, apa wedi gak ke aku? Saya nggak ada. Ya aja perkenalan kok kudu melayu. Saya nggak ada yang saya takuti, Mbah. Gak takut. Ya sik. Ora rasa melayu dhisik. Ora kleru yo bener iki wong. Dengan cara apa, Mbah? Dengan cara apa? Mbah pengen tahu saya itu dengan cara apa? Hah? Aku pengen adu ilmu, Dengan adu adu ilmu. kanuragan. Adu kanuragan. Heeh. Mbah punya kanuragan? Oh ya. Oh. Ya kalau begitu silahkan saya terima, Mbah. Cuman ada syaratnya, Mbah. Ya, syaratnya apa yo? Saya kan jauh-jauh, perjalanan saya 3 jam, Mbah, ke sini, Mbah. Ya. Ya, perjalanan saya 3 jam datang ke sini. Dan tadi sempat nyasar, Mbah ngasih GPS saya ternyata ke sana. Tuh, Itu mungkin GPS yang keliru. Salah. Gak GPS usah kok nyalain salah. saya. Ya sampai yang ngirim GPS kok. Udah pengennya apa sekarang? Sekarang gini, kalau seandainya Kabur dulu. ya saya nggak kabur. Pantang bagi saya kabur-kaburan, Mbah. Jadi kalau Mbah kalian berdua kalah, Mbah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan rela ilmunya saya buang. Bagaimana? Itu Gak bisa itu. kenapa nggak bisa? Ya harus fair dong, Mbah. Saya punya keyakinan sendiri. Keyakinan Mbah seperti apa? Saya Ya punya keyakinan. begini. Ya, Mbah kan minta. Enggak usik-usik saya. Sebentar, Mbah. Mbah kan minta supaya saya datang ke sini, ya kan? Dan Mbah pengen ngajak duel sama saya, ya kan? Nah, sekarang saya sudah di sini dan saya menyanggupi duel tersebut. 2 permintaan sampean sudah saya kabulkan. Akan tetapi saya minta 1 permintaan saja. Kalau seandainya kalian yang kalah, kalian harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ilmu kalian saya cabut. Enggak bisa. Kenapa nggak bisa? Masalahnya saya punya keyakinan sendiri. Jadi ini jalanku. Oke. Tempat mencari makan. Saya nyari makan ya begini. Ya sudah, kalau begitu kita tinggal lihat nanti ya hasilnya seperti apa. Silakan, keluarkan kemampuannya, silakan. Saya terima pakai dengkul. Ya silakan, Mbah. Enggak Silakan. ada lucon. Ayo, kita adu. Allahu Akbar. Ya Allah, apaan ini? Hah? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Kamu mau apa? Maksudnya apa ini? Udah serang sini. Kamu apa, Mbak? Kamu mau apa kamu?
Udah diam dulu. Awas Indra. Kamu mau apa? Sini. Macem-macem. Masuk Indra. Oh, ini lingkaran-lingkaran. Kalian mau niat membakar saya? Saya tidak. Kalian lihat saya. Tangan itu diam. Mereka mau membakar saya ternyata. Ini sudah disiapkan lingkaran. Silahkan bangun. Saya mau kasih perhitungan kepada kalian. Biar tahu rasa mereka, kita balikan santet mereka. Seperti apa rasanya santet? Kita balikan santet mereka. Nih, makan santetmu sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah badan gede mau berdiri nggak bisa, kita buang ilmunya. So. Siapa yang licik? Udah tak buang ilmumu. Kembalikan sir. Emang beli jajanan kembalian. Kurang ajar. Lu jual ya kak? Lu jual ya gua beli. Bodoh amat, mau sekarang mau apa? Sekarang mau syahadat atau tidak? Ora. Mau syahadat atau tidak? Hah? Gak bisa ya sudah. Nyerah. Kamu mau syahadat atau tidak, Mbak Ketung? Belum nyerah aku. Ya, tapi mau syahadat gak? Saya kuat aku. Saya kuat ya sudah. Kita syahadat dia ya, mereka ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, mereka itu berusaha pengen membakar saya. Ini buktinya. Kita lihat ya, apa yang mereka lakukan. Ternyata tidak bisa terbakar. Apa ilmu apa? Kembalikan ilmunya. Coba kita lihat di sana tadi ada apa sih? Gak ada apa-apa. Tapi kenapa mereka niat banget ingin membakar saya? Ini ada lingkaran. Sudah disiapkan ini ternyata. Saya mau tanya sama mereka. Kamu pengen banget, niat banget pengen membakar saya? Tidak suka sama kamu. Kamu tidak suka dengan saya kenapa? Kamu telah menghancurkan membahasnya. Teman Saya tidak menghancurkan mereka, saya tidak membasmi mereka. Saya cuma membasmi perbuatan mereka. Bukan merekanya, bukan orangnya, tapi perbuatannya. saya
rasakan gak terima begini. Terus kenapa dengan cara seperti itu ingin membakar saya? Biar mati kamu. Biar mati, biar. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan dua dukun tersebut. Ilmu pamungkasnya menghajar mereka, hingga tubuh besarnya tumbang tak berdaya. Namun sang dukun tidak bersedia bertobat, sehingga Gus Nur Samsun terus menghajar, agar bisa membuat mereka jera, dan agar sang dukun tidak bisa lagi melakukan kesesatan. Gus Nur Samsun mencabut ilmunya, dan menghancurkan kekuatan iblis yang menguasainya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.